Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada argumentasi atau dalil terkait penyakit-penyakit batiniah yang dibuat secara simpel ya oleh Imam Ghazali menjadi 3 dari hasud bisa berbuah beranak pinak menjadi penyakit-penyakit lain. Begitu juga yang kedua riya ya. Dan yang ketiga adalah ujub. Pembahasan 3 ini sudah diurai secara detail dan juga saya baca syarahnya ya. Nah, dalam pengajian malam ini kita akan membahas terkait dalilnya. Dalil ya terkait dengan 3 penyakit batin ini yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalipun sebelumnya sudah dijelaskan dalil-dalilnya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal ahbar, dan bermula ya sumber atau dalil yang bersumber dari hadis Nabi ya, itu namanya ahbar ya. Fil hasadi, terkait hasud, wal gibri, dan sombong, wariyai, dan riya, wal ujbi, dan ujub. Itu kasyirotun, banyak sekali ya, ini bisa kita cek ya di hadis Bukhari, Muslim ya, atau hadis-hadis yang lainnya. Soal 3 penyakit ini ya cukup banyak sekali hadis-hadisnya. Akan tetapi mu'alif Imam Ghazali menjelaskan wayakfika, jadi untuk menyadarkan kita ya, yaitu orang-orang yang pengen batinnya itu bersih dari penyakit batin ya, itu wayakfika, dan cukup bagimu fiha, terkait masalah penyakit batiniah, kibir, riya, ujub ya, hasud, hadisun, hadis wahidun, yang satu. Jadi cukup satu hadis jami'un, yang mengumpulkan. Maksudnya jami' itu yang meliputi secara substansi itu cakupannya lebih luas ya. Yaitu hadis yang fakot rawa, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Ibnul Mubarak ya, Ibnul Mubarak bi isnadihi, dengan sanadnya, an rajulin, dari laki-laki, annau, sesungguhnya, rajul qala, berkata siapa rajul ya, li Mu'adin, kepada Mu'ad. Jadi Mu'ad ini salah satu sahabat Nabi ya, yang pernah ya mendapatkan perintah Nabi atau ditanya oleh Nabi ketika suatu saat nanti jauh
dari Nabi kemudian menemukan persoalan-persoalan baru, itu bagaimana pendapat Mu'ad itu. Nah, Mu'ad ya tetap berpegang teguh pada Quran hadis. Jika tidak ada, Mu'ad akan melakukan ijtihad. Ya, ini salah satu hadis yang paling populer. Terkait dengan pembahasan malam ini, hadis yang bersumber dari Mu'ad ini cukup menarik ya, karena isinya itu bisa menyadarkan kita yang selama ini masih membiarkan penyakit-penyakit batin yang ada di dalam diri kita. Itu. Hadasani telah menceritakan kepadaku hadisan, sebuah hadis, sami'tuhu, aku telah mendengarkannya, min Rasulillahi, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabaka, maka menangis siapa Mu'adun, Mu'ad, hatta dzanantu, sehingga aku menyangka, annahu, sesungguhnya Mu'ad, la yaskutu, tidak akan diam. Summa qala, kemudian berkata siapa Mu'ad, wa aswaqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kola yang tadi bukan ke Rasul ya. Sami'tuhu min Rasulillah, sami'tuhu, aku mendengarkannya, min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kola, ya, ini berkata siapa rajul, karena ini masih cerita ya, belum Rasulullah bersabda. Dia bercerita melihat Mu'ad itu fabaka, nangis yang terus-terusan, hatta dunantu annahu la yaskutu, aku mengira Mu'ad ini enggak akan diam, jadi terus menangis karena kesedihannya. Summa qala, kemudian berkata siapa Mu'ad, wa aswaqah, ternyata Mu'ad ini nangis ya, terseduh-seduh, kemudian menyampaikan soal kerinduannya ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wa ila liqaihi, dan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian berkata siapa Mu'ad, sami itu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, bersabda siapa Rasul. Nah, ini baru hadis ya. Kalau tadi itu masih kisah dari perawi-perawi ya, menjelaskan soal Mu'ad yang nangis terseduh-seduh. Kemudian ketika ditanya kenapa, ternyata Mu'ad ini sedang rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, li, kepadaku, ya Mu'ad, hai Mu'ad. Itu. Jadi Rasulullah bersabda kepadaku, yaitu Mu'ad, ya, hei Mu'ad, ini muhaddisuka, ya, ini sesungguhnya aku muhaddisuka, ya, berbicara, berdialog denganmu, bihadisin, dengan sebuah hadis, yaitu hadis yang isinya ini terkait dengan penyakit, bahayanya penyakit-penyakit batin tadi. In anta, jika dirimu, khafit tahu, kamu dapat menjaganya, nafa'aka, maka akan memberikan manfaat kepadamu, indallahi, di sisi Allah. Jadi Rasulullah ya bersabda, hei Mu'ad, ya, saya sampaikan sebuah hadis
Kalau kamu bisa menjaga, ya, tidak sebatas menghafal secara teks, tapi menjaga mengamalkan hadis ini, ya, dengan baik, maka akan bermanfaat untuk dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in anta, dan jika dirimu doyak tahu, menyia-nyiakan gitu. Sebaliknya jika hadis ini kamu sia-siakan, ya, tidak dianggap penting atau didengar sambil lalu, ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ini wa in doyak tahu walam tafatu, dan kamu tidak menghafal, ya, tidak menghafal, tidak menjaga, tidak mengamalkan. In qata'at, maka terputus apa hajatuka, hajatmu, indallahi, di sisi Allah Ta'ala maha tinggi, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kalau andai dirimu mengabaikan, tidak mengamalkan dengan baik, ya, maka hajatmu nanti pada hari kiamat akan terputus. Ya Mu'ad, hai Mu'ad. Ini, jadi Rasulullah ini menasihati Mu'ad ini, ya, dengan bahasa yang cukup, ya, halus, menenteramkan, meneduhkan, tapi menyemangati dan membangkitkan. Ya Mu'ad, hai Mu'ad. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala tabaraka, ya, maha memberi berkah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Khalaqa, ya, telah menciptakan siapa Allah, sab'ata amlakin, 7 malaikat. Jadi Mu'ad, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, ya, 7 malaikat qabla ayyahluqa, sebelum menciptakan siapa Allah as-samawati, langit, wal ardo, dan bumi. Jadi menciptakan 7 malaikat sebelum diciptakan langit dan bumi. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah likulli samain, bagi tiap-tiap langit, minasyab'i, dari 7. Jadi Allah menjadikan tiap langit, ya, dari 7. Setiap langitnya itu malakan, ya, ada malaikat bawaban yang menjadi penjaga pintu itu. Jadi 7 langit, setiap langit dijaga oleh malaikat, itu bawaban, ya, sebagai penjaga pintunya, alaiha, atasnya. Fatas'udu, maka naik sapa al-hafdhatu, malaikat hafdhah, ya, malaikat yang bertugas menjaga amal, ya, bi amalil abdi, dengan membawa laporan amalnya hamba itu. Min hina yusbiku, dari sejak pagi, ila hina yamsi, hingga sore gitu. Lahu, baginya, nurun, bermula cahaya, kanuris syamsi, seperti cahaya matahari itu. Hatta idza su'adat, sehingga ketika telah naik siapa malaikat hafdhah bihi, dengan amal, ila sama'id dunya, ya, menuju langit dunia, zakathu wa kasarothu itu. Nah, di sini di dalam syarahnya dijelaskan, ya, bahwa sama'id dunia itu ayil kurba minal ardi, yaitu langit yang paling dekat dengan bumi, ya. Wantaha ilal bab, dan puncaknya adalah sampai pintu.
walahu misra'ani min dhahabin wa ma ghaliha min nurin wa ma fatihuha ismu wahil a'dham. Ya, ini langit yang tadi dijelaskan yang digunakan oleh malaikat hafdzah untuk membawa amal seluruh hamba-hamba yang di bumi ya untuk dilaporkan. Zakathu ay wa kasarathu itu. Ay madahathu. Amal-amal yang dibawa oleh malaikat hafdzah tadi ya awalnya itu jumlahnya banyak, terus juga ya mendapatkan pujian, ya membuat terpesona, ya. Fayaqulu, maka berkata siapa al malaku malaikat al muwakkilu biha, yang mewakili biha dengannya, yang bertugas di sama'id dunya, lil hafdzati kepada malaikat hafdzah itu. Jadi malaikat hafdzah ini yang membawa seluruh amal ibadah hamba dari bumi ke langit sama'id dunya, ya. Terus ketika sama'id dunya ini ya ketemu dengan malaikat yang bertugas di sana, lah malaikat yang bertugas di sama'id dunya itu berkata kepada lil hafdzah, malaikat hafdzah yang menjaga, yang membawa amal ini, idribu, itu lemparkan hadzal amal ini, itu wajha sahibihi, ke muka orang yang melakukan amal. Ana, bermula aku ini seorang malaikat, sohibul ghibati, ya, malaikat yang bertugas, yang memiliki, yaitu yang menyeleksi segala amal dari ghibah. Amaroni Robbi, ya, telah memerintah kepadaku siapa Robbi Tuhanku, an la adda'u, supaya aku tidak meninggalkan, ya, amila, amalannya, sebuah amal, amilamannya, amila yang beramal, ya, siapa man orang, ihtaba yang melakukan gibah, siapa man annasa kepada manusia, yujawizuni, ya, melewati aku, ila ghairi, kepada yang lainnya, yaitu min bawa bin akhor, menuju pintu yang lain. Ini. Jadi ini ya cukup menarik, ya, cerita yang disampaikan atau hadis yang bersumber dari Mu'ad ini, ya, bahwa ya Allah itu sebelum menciptakan bumi dan langit itu sudah menciptakan 7 malaikat, dan 7 malaikat ini penjaga 7 langit. Tuh. Terus ada malaikat yang bertugas untuk membawa laporan amal seorang hamba dari pagi sampai sore. Dilaporkan, ya, ketika sampai sama'id dunia, langit dunia, dicegat oleh malaikat yang bertugas di sana. Terus malaikat ini berkata kepada malaikat hafdzah, hafdzah, lemparkan amal itu kepada wajah orang-orang yang beramal, ya. Sebab aku ini amal, ya, yang bagian menyeleksi soal gibah.
Jadi kalau ada orang beramal soleh terus masih melakukan ghibah, ini akan ditolak di pemeriksaan langit yang pertama ini. Gitu. Jadi penjaga langit yang pertama ini menyampaikan kepada malaikat hafdhah, lemparkan ya amal yang di dalamnya ada potensi melakukan ghibah. Sebab di langit yang pertama ini ya penjaganya menyampaikan bahwa ana sohibul ghibah, aku ini yang memeriksa seluruh amal dari ghibah. Itu amaroni robbi an lada, aku diperintah Tuhanku supaya aku tidak meninggalkan amal atau tidak meloloskan semua amal orang-orang yang telah melakukan ghibah kepada manusia. Gitu. Sampai amal itu bisa lolos melewatiku. Gitu. Jadi artinya amal-amal yang dilakukan disertai dengan ghibah ini di tingkatan langit yang pertama ini tidak akan lolos bisa melewati pemeriksaan malaikat yang ada pada level langit sama dunia ini. Ya, di sini dijelaskan nggak mungkin sampai yujawizuni ila ghairi. Gitu. Ya, ini artinya kita bisa mengambil sebuah pelajaran untuk diri kita. Jangan sampai kita sudah beramal soleh, beramal baik, kemudian setelah itu lupa tentang bahaya-bahaya yang bisa merontokkan amal yang kita lakukan. Dan salah satu yang bisa merontokkan amal kita yaitu penyakit ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan kekurangan atau aib orang lain. Nah, karena itu ya Nabi juga memberikan solusi, yaitu dengan doa kafaratul majlis ya, maksudnya ya, barangkali ketika sedang ngobrol dengan teman-teman kemudian ada lesan yang terpleset itu, dengan membaca doa kafaratul majlis ini harapannya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang harus menjadi keseriusannya yaitu setelah muncul kesadaran, oh ya lesan saya tadi kok enteng banget gibain orang. Akhirnya punya sikap hati-hati. Oh ya kalau begitu besok saya usahakan tidak gibah lagi. Atau kalau ada teman yang sedang ngajak ngomongin gibah kepada orang lain, kita alihkan pembicaraannya supaya bisa terhindar dari ghibah. Sebab kalau kita tidak menyadari bahaya ghibah, ya ternyata ketika amal kita yang kita lakukan dari pagi sampai sore kemudian akan dilaporkan oleh malaikat hafdhah, ya penjaga amal, ya masuk ke pemeriksaan langit pertama yaitu langit dunia, itu nggak bisa lolos oleh penjaga oleh malaikat penjaga langit di sana, ditolak. Malaikat hafdhah, lemparkan amal itu kepada orangnya. Kan nggak mungkin amal yang ada ghibah bisa melewati pemeriksaan di sama dunia ini. Gitu. Jadi ini ya yang harus menjadi kesadaran kita. Oh iya ya, ternyata bahaya juga gitu. Selama ini orang tidak berpikir ghibah itu bahaya.
dianggap biasa saja. Dan ketika gibah nggak ada, istighfar itu nggak ada. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa gibah ini bahaya sekali, bisa merontokkan amal yang kita lakukan. Nah, karena itu tadi disampaikan, kalau kita bisa menjaga hadis Nabi terkait bahaya gibah, kalau kita bisa menjaga antahfadhuhu, bisa menjaga ya hadis yang terkait dengan gibah ini, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya insya Allah ya kita selamat dunia akhirat. Artinya amal kita bisa lolos melewati pemeriksaan di sama'id dunia, di pos awal, yaitu langit dunia. Itu. Nah, ini ya menjadi renungan kita, menjadi tambahan ilmu kita. Oh iya, ternyata bahaya banget gibah itu. Kemudian selanjutnya, qala summa ta'til hafdhah, ya. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Rasulullah melanjutkan ceritanya. Wa tas'udu, dan naik siapa al-hafdhatu, malaikat hafdhah, bi amalil abdi, dengan amal hamba, yabtahiju, yang nampak yudhi'u, yang nampak cemlorot, ya, dengan membawa sebuah amal yang cemlorot, yang bercahaya, ya, yang memancarkan nuron cahaya. Ya, amal itu min sodakotin, dari sodakoh. Jadi waktu di dunia dia ahli sodakoh. Wa sholatin, dan sholat, ya, sholatnya rajin, baik yang fardu maupun yang sunnah. Wasyamin, dan dia juga ahli puasa, baik puasa sunnah maupun puasa fardu. Wa kasirun minal birri, dan juga banyak melakukan kebaikan-kebaikan lain. Qad a'jaba, sungguh telah membuat kagum, ya, amal-amal tersebut, aidzalikal amal, al-hafdhata, pada malaikat hafdhah. Jadi malaikat hafdhah itu sampai terpesona. Wah, ini luar biasa ya. Ya, amal dari sedekah, salat, puasa sampai bercahaya, ya, hatta yatahiju ay yudhi'u nuran, yaitu memancarkan sebuah cahaya. Terus selanjutnya fayujawizuna, dan mereka melewati bihi, dengan amal, ya, dari asam al-ula, langit pertama, wasaniyah, dan langit kedua, wantahu, dan mereka sampai bihi, kepada langit kedua, bihi dengan amal, ila sama isalisati, kepada langit yang ketiga. Terus fayaqulu, maka berkata, lahum, kepada mereka, al-malaku, yaitu malaikat, al-muwakkilu, yang, ya, bertugas, ya, biha, ya, pada langit yang ketiga. Oh, ini kelewat nih. Langit yang kedua belum, ya, kelewat. Seulang. Qala, bersabda siapa Rasulullah SAW, ya, summa ta'ti, kemudian datang siapa al-hafdhatu, malaikat hafdhah, bi amalin sholihin, dengan membawa amal soleh, ya. Amal soleh yang bagaimana? Aikholin min ismil gibah, yaitu amal soleh yang selamat dari gibah. Ya, artinya apa? Langit yang pertama tadi, yaitu tempat pemeriksaan amal terkait dengan gibah. Kalau ada gibah pasti tidak lolos, gitu. Maka yang bisa naik ke langit kedua yaitu amal soleh yang tidak ada gibahnya. Itu baru bisa lolos naik ke langit kedua. Itu.
ila sama'is saniyati, kepada langit yang kedua. Ya, min a'malil abdi, dari amal-amal hamba, lahu bagi amal, nurun bermulut cahaya, fataskihi watak sirihi hatta yuzawiza as-samal ula wa tablughu bihi ila sama'is saniyah. Itu. Jadi mendapatkan tadi pujian dan juga amalnya termasuk banyak, sampai bisa lolos dari pemeriksaan langit pertama sampai ila sama'is saniyah, kepada langit yang kedua. Fayaqulu, maka berkata lahum kepada mereka, siapa al-malakul, malaikat, al-muwakil biha, yang mewakili atau bertugas biha pada langit yang kedua. Wasmuhu Rubail, namanya Rubail ya. Apa yang disampaikan oleh malaikat penjaga langit yang kedua? Kif ya, berhentilah, wadribu, dan lemparkan ya, bihadal amal, dengan amal ini, wajah sohibihi, kepada wajah orang yang melakukan amal ya, atau wajah pemilik amal. Innahu, sesungguhnya pemilik amal, aroda, dia ingin ya, bi amalihi, dengan amalnya, aroda dunya, tujuannya, orientasinya untuk kehidupan dunia. Itu. Jadi di langit kedua ini ya, malaikat yang menjaga itu akan menyeleksi semua amal yang terlintas, terselip tujuannya untuk mencari kehidupan dunia. Itu. Contoh misalkan, nampaknya dia ahli ibadah, ya ternyata tujuannya hanya pengen populer. Itu. Nampaknya dia ahli zikir, nampaknya tujuannya supaya orang terkagum, terpesona, wah bahwa dia ini orang yang ahli amal soleh. Ini, nah, tujuan-tujuan yang duniawi ini, ya, ini ternyata di langit kedua terseleksi. Bahkan malaikat penjaga langit kedua ini menyampaikan, berhenti, ya, jangan dilanjutkan, lempar tuh amal kepada pemiliknya, sebab amal itu ya dilakukan bukan semata-mata ikhlas karena Allah, tapi ada lintasan ingin mencari kehidupan dunia. Itu. Jadi ini sedih sekali ya. Sudah lolos di langit pertama, lolos kedua, ternyata ada pemeriksaan terkait tujuan pada saat beramal. Itu. Ana malakul fakhor. Aku ini malaikat fakhor. Ya. Yaitu yang memiliki sifat ya keagungan dan kesombongan. Amaroni Robbi, aku telah diperintah oleh Tuhanku, Allah adda'a, supaya aku tidak meloloskan amalahu, amalnya, yuzawijuni, yang dapat melewatiku, ila ghairi, sampai kepada pemeriksaan berikutnya. Gitu. Jadi malaikat ini menyampaikan, aku diberikan tugas kewenangan oleh Allah untuk menyeleksi seluruh amal. Apabila di dalam amal itu ada lintasan niat selain Allah, apalagi niatnya untuk tujuan dunia, pasti tidak akan bisa lolos untuk tahap pemeriksaan berikutnya. Jadi
amalnya sudah rontok lagi. Gitu. Kemudian selanjutnya, malaikat ini menyatakan, aku malaikat fakhor. Malaikat fakhor itu malaikat yang memegang kunci keagungan. Kalau ada orang yang sombong, ya malaikat ini ya sebagai yang bertugas memeriksa segala keangkuhan dan kesombongan seorang hamba. Gitu. Jadi anal malakul muwakil bihtirozil fahri, ya, untuk memeriksa seluruh amal yang di situ ada kesombongan. Innahu kana yaftakiru 'alan nas. Nah, ini baru ketahuan. Kenapa amal tersebut gak bisa lolos, gak bisa lewat? Karena apa? Innahu, sesungguhnya amal tersebut karena ada yaftakhiru, melakukan kesombongan, 'alan nasi, atas manusia, fi majalisihim, pada majelis mereka. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita berada di majelis ilmu masih ada sifat kesombongan dan sifat keangkuhan. Itu. Sebab apa? Fatal unul malaikah, kalau di majelis ilmu, majelis zikir aja masih sombong, ini akan dilaknat oleh para malaikat hatta yamsi, sampai sore. Gitu. Ini ya pemeriksaan langit kedua. Qala, bersabda siapa Rasulullah SAW, ya, wadas udu, dan naik siapa al-hafdhu, itu malaikat hafdhuh. Jadi sudah mulai berkurang beban yang dibawa oleh malaikat hafdhuh tadi, ya, karena sudah rontok di langit pertama, yaitu amal yang terkait dengan ghibah, itu. Kemudian rontok di langit kedua amal yang di situ ada kesombongan dan tujuan duniawi. Kemudian naiklah pada langit yang ketiga, bi amalil abdi, dengan amalnya hamba, yudhi'u, yang cemlorot, yang bercahaya, nuron, cahaya, min sodakotin, dari sodakoh, wa sholatin, dan sholat, wasyamin, dan puasa. Jadi amal-amal dari sodakoh, dari sholat, dari puasa ini naik ke level langit ketiga. Qad ajaba dalikal amal. Nah, malaikat hafdhuh juga terpesona dengan amal ini, ya, begitu bercahaya, gitu. Fayuzawwizuna bihi, dan mereka bisa melewati bihi, dengan amal. Melewati maksudnya lolos di pemeriksaan langit pertama, lolos pemeriksaan langit kedua, gitu, sampai masuk langit ketiga. Ilas sama'is salisah, kepada langit yang ketiga. Fayaqulu, maka berkata, lahum, kepada mereka, siapa? Al malakul, malaikat al muwakil biha, yang bertugas pada langit ketiga. Aibis sama'is salisah, ya. Kifu, berhentilah, wadribu, dan lemparlah, bihadal amal, dengan amal ini, wajha sohibihi, kepada wajah pemilik amal. Sebab ana malakul kibri, aku ini malaikat yang memeriksa seluruh amal dari kesombongan. Itu. Amaroni Rabbi, Tuhanku telah memerintahkan aku, Allah ada, supaya tidak meninggalkan amalahu, amalnya. Jadi semua diperiksa, tidak boleh sampai aku meloloskan atau membiarkan.
yuzawijuni, ya, dapat melewatiku ila ghairi, sampai pada pemeriksaan berikutnya. Terus malaikat ini penjaga langit ketiga berkata, innahu, sesungguhnya amal atau sesungguhnya man atau orang, karena ada siapa man ya takabbaru, dia sombong, alan nasi, atas manusia. Jadi malaikat yang jaga langit ketiga ini memeriksa, ternyata di dalam amal orang tersebut ada lintasan kesombongan. Fi majalisihim, di dalam majelis mereka. Itu. Jadi akhirnya semua tertolak gitu. Sudah lolos langit 1, langit 2, langit 3, ada penyakit batin tertolak juga. Gitu. Ya. Jadi ini hadis ya hadis yang sumbernya dari Rasulullah yang disampaikan kepada Mu'ad, dan ini menjadi penting sekali buat kita untuk memahami, oh iya, ternyata ada proses pelaporan amal ya yang sifatnya tuh harian gitu. Lah kira-kira amal kita ini lolos di pemeriksaan pertama, kedua, tiga enggak ya? Nah, kembali kepada diri kita, apakah penyakit-penyakit batin yang sudah dijelaskan di awal itu masih ada pada diri kita atau tidak. Kalau masih ada, sudah jelas pasti tidak akan lolos. Itu. Nah, ketika tidak lolos, kita menyadari, oh iya masih ada penyakit-penyakit batin, ya perlu ngaji, tasawuf, perlu ya bisa berlatih untuk mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf tadi. Sebab ya kalau kita ingkar kepada tasawuf, sementara tasawuf ini ilmunya berkaitan dengan masalah penyakit-penyakit batin, khawatirnya akhirnya sombong. Sombong dengan ilmunya. Baru hafal 2 hadis, 3 hadis, sombong dengan ilmunya. Akhirnya ya rontok di pemeriksaan langit ketiga. Sombong dengan sholatnya. Sholatnya sudah bagus, tapi tidak sadar ya ada bisikan malaikat, ada bisikan iblis yang memberikan euforia terhadap amalnya. Wah, ini kalau enggak saya enggak bisa ini gitu. Ini sudah sombong namanya. Itu. Ya. Jadi penting sekali ya ngaji tasawuf ini supaya melembutkan hati kita, bisa meninggalkan penyakit-penyakit batiniah tadi. Ternyata ya sumbernya hadis ini ya begitu ketat sekali pemeriksaan amal gitu. Tidak bisa kita abaikan begitu saja gitu. Ya, kemudian selanjutnya qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meneruskan pembicaraannya dengan Mu'ad. Wa tas'udu, dan naik siapa al-hafdzatu, malaikat, bi amalil abdi, dengan amalnya hamba, yajhu, cemlorot ya istilahnya nampak bercahaya, kama yazul kaukabu, sebagaimana bercahayanya bintang-bintang aduri yang bercahaya, walahu, dan baginya dawa ay khafifun ka khafin nahli, yaitu ringan,
min tasbihin, yaitu amal-amal yang dari tasbih, wa sholatin dan sholat, wa siyamin dan puasa, wa hajin dan haji, wa umrotin dan umroh. Ini langit yang keempat ya. Jadi yaitu amal-amal yang diperoleh dari tasbih, sholat, puasa, haji, umroh, hatta yujawiju, sehingga mereka melewati bihi dengan amal ya as-sama as-salisah, dari langit ketiga sampai kepada ila sama'ir rabi'ah, kepada langit yang keempat. Nah, di langit keempat ini fayaqulu, maka berkata lahum, kepada mereka, siapa al malakul muwakkil biha, malaikat yang bertugas pada langit keempat, ya kifu, berhenti, wadribu, dan lemparkan bihadzal amal, dengan amal ini, wajah sahibihi, wajah pemilik amal, sama, lemparkan itu semua amal-amal kepada pemiliknya itu. Bahkan suruh melempar ke mukanya itu. Ini kan ya bahasanya menurut saya teguran keras itu. Kalau hanya dilempar di mukanya supaya sadar. Itu kalau tujuan amalmu masih belum lurus karena Allah, tertolak. Gitu. Wa dhuharahu wa batanahu, ya. Baik amal yang sifatnya zahir dan batin. Ana, bermula aku, malaku sohibil ujbi, itu malaikat yang memeriksa amal dari penyakit ujub. Amaroni Robbi, Tuhanku telah memerintahkan kepadaku, anla adda'a, supaya aku tidak meloloskan, tidak melewatkan amalahu, amalnya, yuzawijuni, melewati ya pemeriksaanku, ila ghairi, sampai pada pemeriksaan berikutnya. Kenapa? Alasannya ya, innahu kana, sesungguhnya hamba, karena ada siapa hamba, idza amila, ketika beramal siapa hamba, amalan, pada sebuah amal, udkhila, masuk apa, al ujbu, ujub itu. Jadi pemeriksaan yang keempat ini ternyata penjaga langit yang keempat ini bertugas untuk memeriksa seluruh amal dari penyakit ujub ya. Itu dicek semua, apakah tasbihnya ada ujub enggak. Ujub itu heran, ya, merasa dirinya hebat, heran terhadap dirinya menjadi ahli ibadah. Ini ujub, melupakan Allah. Sholatnya dicek, ada ujubnya enggak, ya, aman. Ya, kemudian berikutnya puasanya, wasyamin, dicek, ada enggak setelah puasa selesai muncul ujub. Ya, gua ahli sholat, ahli puasa Senin Kemis, gitu kan? Ini ujub sudah. Ente enggak pernah puasa Senin Kemis, itu. Nah, kemudian dicek lagi haji, apakah hajinya ada enggak ujub, merasa itu kehebatan dirinya. Ya, tanpa mampu mengembalikan kepada Allah, bahwa bisa haji itu anugerah dari Allah, juga akan diseleksi. Wa umrotin, dan umroh, umrohnya juga dicek, apakah umrohnya itu karena Allah atau karena ada lintasan ujub setelah selesai. Oh, ini karena kehebatan saya, karena saya kerja keras, saya bisa umroh setiap bulan, setiap tahun. Ini semua itu karena aku, gitu. Jadi ujub itu orang yang melihat dirinya bisa beramal, kemudian dia melupakan Allah yang sesungguhnya yang memberi kekuatan di dalam beramal. Maka amal-amal yang ada indikasi ujub sudah pasti tidak lolos pada pemeriksaan langit yang keempat ini. Ya, jadi ini menarik sekali
bisa menjadi perhatian kita. Oh, ternyata ya amal kita itu banyak rontoknya. Itu gara-gara penyakit-penyakit batin. Qala, bersabda siapa Rasulullah SAW. Rasulullah melanjutkan pembicaraan berikutnya. Wa tas'udu, dan naik siapa al-hafdhu, itu malaikat hafdhah, pembawa amal, bi amalil abdi, dengan amal hamba, min jihadin, dari jihad. Ya, jihad itu bisa perang secara fisik atau bisa berjuang di jalan Allah. Wa hajjin, dan haji, wa umro'atin, dan umroh, lahu dhau'un, baginya ya bercahaya seperti cahayanya syams, yaitu matahari. Hatta yuzawiju, sehingga mereka melewati bihi dengan amal, ya, dari langit 4 ila sama'il khamisah, pada langit kelima. Ya, ka'annahul arus, ya, seolah-olah pada langit seolah-olah ya di langit yang kelima ini dia seperti seorang pengantin, ya, pengantin yang al-masfufah, ya, sedang pesta pernikahan ila ba'liha, dengan pasangannya, suaminya. Ya. Fa yaqulu, maka berkata lahum kepada mereka siapa al-malakul, malaikat al-muwakkilu biha, al-muwakkalu biha, yang ditugaskan ya pada langit yang kelima ini. Kifu, berhentilah, wadribu, dan lemparlah, bihadal amal, dengan amal ini, wajha sohibihi, lemparkan ke muka pelakunya. Wa ahmiluhu, dan bawalah, ya, ala atikihi, atas bahunya, itu suruh nanggung, suruh bawa, itu. Ya. Kemudian malaikat berkata, ana bermula aku, malakul hasadi, yaitu malaikat yang bertugas memeriksa penyakit hasud. Innahu, sesungguhnya hamba, karena ada siapa hamba, yahsudu, itu hasud siapa hamba. Hasud itu orang yang mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, gitu. Jadi nggak seneng kalau ada orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, itu nggak seneng. Maunya itu orang lain tuh susah, celaka, gitu. Nah, kalau di dalam diri kita ada ciri-ciri hasud, ya, nah ini berarti pada saat pemeriksaan amal, ya, kalau amal kita ada lintasan hasud, maka pada pemeriksaan langit yang kelima ini pasti rontok, ya. Innahu kana yahsudu, ya, sesungguhnya dia hasud, min yahsudu, hasud man, orang ya ta'allamu, yang belajar, wa ya'malu, dan dia beramal. Dia hasud terhadap orang yang mau ngaji, yang mau mengamalkan, bimisli amalis, sesuai dengan amalnya. Jadi ada hasud, ketidaksukaan terhadap orang yang ngaji, orang yang mengamalkan. Wa kullu man, dan barang dan setiap orang, karena ada siapa man ya'khudhu, ngambil siapa man, fadlan, sebagai anugerah, minal ibadah, fadlan itu terutama, minal ibadah, dari ibadah, karena ada yahsuduhum, dia hasud terhadap mereka, wa yaqau, dan jatuh fihim, padanya, ya, amaroni, telah memerintahkan siapa Robbi, Tuhanku, al la adda'a, supaya aku tidak melewatkan, amalahu, amalnya, yuzawijuni, ya, melewatiku, ila ghairi, kepada selainku, maksudnya pada langit, pemeriksaan langit yang berikutnya. Itu jadi di langit yang kelima ini,
yang diperiksa yaitu amal-amal yang terkait dengan penyakit hasud. Ya, hasud itu iri dengki, ya tidak senang melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Itu ciri-ciri orang yang punya penyakit hasud. Ada orang ahli ibadah dihasudin, ada orang ahli ilmu dihasudin. Ini pertanda bahwa amal di dalam dirinya masih ada penyakit hasud. Dan penyakit hasud ini ada resikonya. Resikonya apa? Misalnya amal kita bagus semua, di langit yang kelima ini tidak akan lolos. Watas udu dan wakola dan bersabda siapa Rasulullah. Rasulullah melanjutkan. Watas udu dan naik siapa al-hafdhatu malaikat hafdhah bi amalil abdi dengan amal hamba. Lahu itu bagi amal dau'un bermula cahaya qadhu isamsi seperti cahayanya bulan matahari. Min wudu'in ta'min dari wudu yang sempurna. Jadi wudu sempurna itu ya sunnahnya komplit, kemudian fardunya komplit. Wasolatin dan solat kasyuratin yang banyak, ya solatnya rajin, ya yang fardu dilakukan, yang sunnah dilakukan. Wazakatin dan zakat, ya, zakatnya enggak pernah ketinggalan. Wahajin dan haji, wa umrotin dan umroh, wa jihadin dan jihad, wasiyamin dan puasa. Fauzawijuna dan mereka bisa melewati dengan amal, ya melewati sampai minas samawatil khamis, sampai melewati langit ke-6, ila sama isatisah kepada langit ke-7. Nah, terus langit ke-7 ini pemeriksaannya soal apa? Fayaqulu maka berkata lahum kepada mereka siapa al-malaku malaikat al-muwakkal biha yang ditugaskan pada langit ke-6, ya. Kifu berhentilah. Ya, wadribu dan lemparkanlah biadzal amal dengan amal ini wajha sahibihi kepada wajah pemilik amal ini, lemparkan lagi tuh amal itu kepada pemiliknya. Kenapa? Innahu sesungguhnya abdun hamba, karena ada siapa hamba la yarhamu tidak memiliki kasih sayang insanan pada manusia qotun sama sekali min ibadillahi dari hamba-hamba Allah asobahu yang menimpanya balaun bala au maradun atau sakit. Ini jadi langit yang ke-6 ini pemeriksaannya yaitu terkait amal orang yang egois, ya orang yang egois hanya pengen nampak baik saja dan tidak punya sikap humanisme, ya yaitu sikap kasih sayang terhadap manusia yang sedang mendapatkan bala atau sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Balkana yashmitu bihi, bahkan dia itu ayafroku bi musibatin, dia senang lihat orang dapat musibah itu dia senang gitu. Ana bermula aku ini malaikat malakur rahmati, aku malaikat yang membawa kasih sayang. Amaroni Rabbi telah menyuruhku siapa Rabbi Tuhanku Allah ada supaya tidak meloloskan amalahu amalnya yuzawijuni untuk melewatiku ila ghairi kepada yang lainnya yaitu pada langit berikutnya itu. Jadi langit yang ke-6 pemeriksaannya yaitu pada orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang kepada manusia yang lain. Jadi kalau ada saudaranya yang mendapatkan musibah, sakit atau yang lainnya, itu senang dia, itu nggak punya kepedulian, nggak punya rasa empati untuk membantu dan menolongnya. Maka siapapun itu kalau dia melakukan hal ini, ya pada saat
pemeriksaan di langit ketujuh, ya misalnya dia ahli sholat, ahli haji, ahli umroh, ya apalagi dia umroh berkali-kali, tapi ya ada tetangga kesulitan, kesusahan, tidak dilihatnya, tidak diperhatikan, bahkan tidak ditolongnya, ya ini rontok semua amal ibadahnya itu. Karena ternyata sikap humanisme, yaitu sikap menyayangi sesama manusia, sikap yang diajarkan oleh Nabi menjadi kunci ya pada saat pemeriksaan di langit ke-6 ini gitu. Kemudian watas kola bersabda siapa Rasulullah SAW, watas udu dan naik siapa al-hafdhu malaikat membawa amal bi amalil abdi dengan amal hamba min saumin dari puasa, wasolatin dan solat, wa nafakotin dan nafakoh, kasiratin yang banyak, fisabilillah di jalan Allah, wa jihadin dan jihad li'ila'idinillah untuk mengagungkan agama Allah, wa waro'in dan warok menjaga diri dari haram, wa syubhatin dan syubhah, lahu baginya bagi amal ya sautun khafiyun memiliki suara yang khafi yang tersembunyi, kadawin nahli seperti ya, suara semut, wadu'in kadu isamsi dan cahaya seperti cahayanya matahari, wa ma'u dan sertanya amal salah satu alafi malakin ada 3.000 malaikat, fayuzawizuni maka mereka bisa melewati bihi dengan amal, yaitu ila sama'is sabi'ah sampai ke langit ke-7 ya. Di langit 7 ada apa? Ya. Fayaqulu maka berkata lahum kepada mereka siapa al-malaku malaikat al-muwakkalu biha yang bertugas pada langit ke-7, kifu berhentilah, wadribu dan lemparlah bihadzal amal dengan amal ini, dilempar wajah sahibihi dilempar ke wajah ya, pemiliknya, wadribu dan lemparkan jawarihahu anggota badannya, ai aqduahu anggota badan Allah yaktasib yang dia dibuat melakukan amal, wagfilu dan tutuplah dan pukullah bihi dengan amal ala qalbihi atas hatinya, ana sahibul dzikri ana bermula aku sahibul dzikri orang yang ahli zikir. Itu ini ya apa ujian yang paling berat lagi. Ada orang ahli zikir ya nampak kemana-mana pakai tasbih gitu. Ternyata zikirnya ada indikasi sum'ah. Sum'ah itu apa? Yaitu hanya pengen dilihat orang. Bahwa tasbih itu kalau di hadapan publik, disorot kamera, dilihat orang. Di luar itu enggak pernah megang tasbih gitu. Ini artinya apa? Zikirnya ada lintasan sum'ah. Itu. Dan juga dia orientasi amalnya juga bukan karena Allah. Itu. Fa inni maka sesungguhnya aku aku menghijabi an Rabbi dari Tuhanku kula amalin setiap amal lam yarid yang tidak bertujuan bihi dengan amal wajha Rabbi pada Tuhanku, maksudnya aku ini sebagai penyeleksi amal yang dimana amal itu tidak ada keikhlasan di dalamnya. Sekalipun ahli zikir, ya zikir kan bagus, tapi ternyata ada sum'ah, pengen dilihat orang, ya, bawa tasbihnya kalau di depan banyak orang, ketika
kamar, di ruang-ruang yang sepi, ya, tidak pernah pakai tasbih. Gitu. Lah, orang yang beramal ya, seperti ahli zikir, ibadah dan lain sebagainya, kalau ada lintasan kepada selain Allah, ternyata tidak akan diterima oleh Allah untuk melewati ya pemeriksaan langit ketujuh. Gitu. Karena malaikat tersebut menjaga semua amal harus ya aman dari segala niatan selain Allah. Jadi kalau ada niatan selain Allah pasti tidak akan bisa lolos. Innahu sesungguhnya amal innama aroda sesungguhnya dia berkehendak bi amalil abdi sesungguhnya dia berkehendak bi amali dengan amalnya ghairallahu selain Allah. Jadi dia beramal nampaknya bagus di hadapan, tapi ada lintasan selain Allah. Pingin tenar, pingin hebat, pingin macam-macam tadi. Ya. Innahu aroda sesungguhnya dia menghendaki bi dengan amal raf'atan indal fuqaha, yaitu punya kedudukan tinggi di hadapan para ahli fikih gitu. Wa dzakiron dan dia menjadi ahli zikir fil majalisi di majelis-majelis indal ulama di hadapan para ulama dia ahli zikir ya. Ini. Tapi ketika di luar majelis enggak pernah zikir, enggak pernah sholawat gitu. Ini sebagai kritik. Ternyata itu sekalipun dia ahli zikir terus dia tidak niatnya tidak lurus, ternyata kena seleksi nggak bisa lolos amalnya. Itu. Wasitan, ya dia pingin terkenal, namanya disebut-sebut dengan baik, ya. Atau bahasa sekarang wasitan itu viral ya. Dan viral muntasiron fil madain di seluruh wilayah. Sekarang ini kan kalau viral itu kan semua bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Ternyata amal yang orientasinya pengen viral itu, pengen dilihat oleh makhluk viral, apalagi kalau tujuannya untuk sesuatu duniawi ya. Ya, ini lebih parah lagi. Ternyata amal ini ya sampai muntasiran fil madain, malaikat berkata, amaroni robbi, aku diperintah Tuhanku al-ada untuk tidak meloloskan amalnya yuzawijuni untuk melewatiku ila ghairi sampai pada berikutnya wa kullu amalin dan bermuat setiap amal lam yakun yang tidak ada lillahi karena Allah. Semua amal yang tidak ada lintasan atau niat karena Allah kholison ya dalam keadaan murni ikhlas fahuwa riyaun maka dia termasuk riya. Jadi semua amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya maka amal tersebut riya. Walayat balu dan tidak menerima siapa Allah amalal murai amalnya orang yang ahli riya. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alam bissawab. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ya dalam hadis tadi pemeriksaan amal dari langit pertama sampai langit ketujuh bisa menjadi pegangan kita di dalam beramal. Oh iya, resikonya kalau beramal karena gibah, karena hasud, karena riya, semua rontok semua gitu. Maka kita semakin yakin ya dengan ajaran-ajaran ilmu tasawuf dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah bisa mengamalkan dengan baik sehingga amal kita terlepas dari segala penyakit batin yang tadi sudah dijelaskan dalam
pengajian yang bisa merontokkan seluruh amal kita.